What's up gengs, balik lagi ke channel SHM. Di video kali ini gue ingin menceritakan 7 kisah pendaki yang hilang di beberapa gunung di Indonesia. Pasti kalian penasaran. Tapi ingat, sebelum lanjut ke ceritanya, jangan lupa subscribe channel ini dan juga like, terus komen, dan jangan lupa di-share juga ke teman-teman kalian agar video ini bisa lebih menyebar dan ditonton oleh banyak orang di Indonesia. Dan semoga videonya bisa menghibur kalian dan menambah wawasan kalian tentang kejadian-kejadian dan bisa diambil hikmahnya. Nanti kita ringkas dari 7 kisah yang akan aku ceritakan sekarang. Pasti di setiap kejadian itu pasti ada hikmahnya. Kita lanjut ke ceritanya. Oke guys, sorry ya, gue sambil ngerokok biar gak grogi. Untuk kisah yang pertama yang akan gue bagiin itu adalah mahasiswa yang bernama Daris dan Andika yang hilang di Gunung Semeru. Kalian pasti tahu dong, Gunung Semeru itu berada di ketinggian 3.676 meter di atas permukaan laut. Gunung Semeru mempunyai daya tarik yang luar biasa bagi para pendaki loh. Sudah puluhan pendaki yang meninggal di gunung yang dijuluki atap Pulau Jawa. Kalian pasti tahu. Berarti kalau atap Pulau Jawa itu adalah gunung tertinggi di Jawa. Itu ketinggiannya tadi udah kita sebutin ya. Ketinggiannya 3.676 meter di atas permukaan laut. Bukan satu atau dua orang, mungkin udah puluhan lainnya mengalami luka-luka akibat kecelakaan dan sisanya itu hilang. Itu yang terjadi di Gunung Semeru ini guys. Tercatat aktivitas mahasiswa sekaligus pendaki organisasi pencinta alam Universitas Indonesia BIS Idan Lubis menjadi korban pertama hilang dan meninggal di Gunung Semeru akibat menghirup gas beracun pada tahun 1969. Terus selanjutnya Daris dan Daing pendaki yang hilang di tahun 2001 saat menjalankan turun dari puncak tempatnya di Blank 75 dan belum ditemukan hingga kini. Bayangkan guys, di tahun 2001, sekarang 2021, berarti 20 tahun ya. Kita doakan semoga arwahnya diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala, amin. Selain itu, tempat di Ranu Kumbolo terdapat sebuah plakat yang tertulis dalam kenangan saudara kami Andika Listiono Putra, jejakmu ditinggal di sini. Korban kedua Andika itu dia menjadi korban ke-28 ganasnya alam Semeru pada tahun 2009 lalu. Andika benar hilang tersapu badai berpasir di puncak Semeru. Dan mudah-mudahan itu juga almarhum Andika diterima di sisinya, amin. Terus tadi yang pertama itu kejadiannya di Gunung Semeru ya. Terus untuk yang kedua sekarang di tahun 2019 itu almarhum yang bernama Torik di Gunung Piramid. Itu kan baru ya, pasti 2 tahun kebelakang pasti kalian semua juga udah pernah dengar. Itu Torik remaja 15 tahun atau nama aslinya Torik Rizky, asal Kabupaten Bondowoso, ditemukan meninggal setelah dinyatakan hilang selama 12 hari setelah mendaki Gunung Piramid. Jadi ceritanya gini, Torik mendaki bersama 3 rekannya untuk melihat sunset guys. Dia mungkin ingin main-main lah melihat sunset di gunung yang berada di kawasan pegunungan Argopuro tersebut.
Namun setelah dia naik ke puncak, pas dia ingin turun, maksudnya dalam dia perjalanan turun, itu Torik dikabarkan terjatuh dan ditemukan tersangkut di pepohonan. Itu dia tersangkutnya di pepohonan di kawasan Punggung Naga Gunung Piramid. Itu dia diketemukan di Punggung Naga Gunung Piramid. Untuk mencapai lokasi penemuan jenazah, tim harus berjalan kaki selama 3-4 jam karena berada di jurang dengan kedalaman 500 meter. Dan proses evakuasi melibatkan 100 relawan. Dan Torik itu diketemukan emang kondisinya emang sungguh mengenaskan. Itu kalau yang saya udah pernah lihat-lihat dan dengar, itu dia di jurang itu tersangkut di pepohonan dan kondisinya itu emang sangat mengenaskan. Tidak lupa juga kita doakan semoga arwah Torik diterima di sisinya. Terus buat yang ketiga, itu juga sama, baru-baru itu terjadi di tahun 2018. Kalian pasti dengar itu kejadiannya di Gunung Lawu. Korbannya atas nama Alfi Kurniawan. Alfi Kurniawan pendaki yang dilaporkan hilang saat mendaki puncak Gunung Lawu pada 31 Desember 2018. Jadi niatnya mungkin ingin malam tahun baruan di gunung. Menurut Humas Basarnas, Alfi hilang setelah diajak balapan menuju puncak oleh seorang wanita pendaki asal Wonosobo di hari kejadian. Alfi mendaki bersama 6 rekannya via jalur pendaki Candi Ceto sekitar pukul 10 waktu Indonesia Barat, berarti itu pukul 10 pagi guys. Namun saat tiba di Pasar Dieng sekitar pukul 12.15 siang, wanita pendaki asal Wonosobo kecapean hingga akhirnya Alfi melanjutkan mendaki ke puncak sendirian. Hingga akhirnya Alfi Kurniawan dilaporkan hilang oleh rekannya sesama pendaki Wahyu Chandra. Jadi si Wahyu Chandra ini melaporkan Alfi itu hilang. Dari kejadian ini kita bisa simpulkan guys. Jadi walaupun kita asalnya berdua, misalkan nih teman kita kecapean, mending saran gue sendiri, mending kita jangan memutuskan untuk mendaki sendiri, mending kita bersama-sama aja. Kalau misalkan yang satu capek ya kita istirahat dulu aja lah, daripada terjadi hal yang enggak kan. Kalau menurut gue sih mending kayak gitu. Terus lanjut ke Alfi, pencarian sudah sempat dihentikan sepekan setelah Alfi dinyatakan hilang. Berarti 1 minggu setelah Alfi hilang itu pencarian sempat dihentikan dulu guys, yakni pada tanggal 8 Januari 2019. Hal itu sesuai dengan prosedur pencarian korban yang ada, namun tim tetap melakukan pencarian selama 23 hari. Jadi gini, secara prosedur kalau misalkan dalam 1 minggu itu ada seseorang yang hilang atau dilaporkan hilang di gunung, terus di dalam 1 minggu itu tidak diketemukan, itu pencarian secara prosedur bisa dihentikan. Cuman karena emang mungkin karena pihak keluarga memohon atau entahlah, maksudnya lebih jelasnya gimana, akhirnya diputuskan pencarian itu dilanjutkan sampai 23 hari ke depan. Terakhir keluarga Alfi dari Magelang pun datang ke Gunung Lawu. Itu sampai keluarganya pun datang Gunung Lawu dan ikut melakukan pencarian. Namun hasilnya tetap nihil. Hingga pencarian Alfi ditutup total pada tanggal 24 Januari 2019 setelah keluarga Alfi mengikhlaskannya. Mudah-mudahan untuk keluarga Alfi dan almarhum Alfi diterima di sininya dan keluarganya juga dilapangkan hatinya. Amin. Terus untuk yang keempat itu ada di Gunung Bawah Karaeng, itu
korbannya atas nama Galih Andika. Pada tahun 2019 juga itu sama. 2019 Galih Andika dilaporkan terpisah dari dua rekannya di pos 6 Bawah Karaeng saat perjalanan dari puncak ke kampung Lembana. Menurut Sri, ibu kandung Galih, dia terakhir bertemu Galih saat meminta izin ingin pergi mendaki ke Gunung Bawah Karaeng. Buat Basarnas sempat melakukan pencarian selama 7 hari 11 sampai 17 Februari 2019, namun hasilnya nihil. Setelah menghilang 3 bulan, tepatnya tanggal 21 Mei 2019, Galih ditemukan dalam kondisi tidak bernyawa dan tinggal tulang belulang di hulu tenggara Sungai Gunung Bawah Karaeng, Goa, Sulawesi Selatan. Tim SAR gabungan sudah berhasil mengevakuasi Rabu dini hari tadi. Tim SAR berangkat dari posko Bulu Balea setelah menerima laporan warga yang menemukan tulang belulang itu, kata Humas Basarnas Kota Makassar, Ade Hamsidar. Jadi intinya mungkin ini setelah selang 3 bulan kemudian di kejadian itu akhirnya dia diketemukannya. Seenggaknya walaupun cuman tinggal sisa-sisa tulang belulang atau misalnya apa, ya seenggaknya alhamdulillah sudah diketemukan. Mungkin itu udah takdirnya Allah juga. Dan pesan dari gue sendiri untuk yang hobi mendaki itu lebih berhati-hati, lebih banyak berdoa, dan jangan pernah berpisah dari rombongan. Itu aja sih. Terus kita lanjut lagi. Yang kelima itu ada Yudi Sentika dan Setiawan Maulana di Gunung Kerinci. Tugu Yuda merupakan sebuah plakat untuk mengenang seorang pendaki muda asal Jakarta yang hilang di tengah perjalanan pendaki Gunung Kerinci pada tahun 23 Juni 1990. Pasti buat kalian yang udah pernah naik ke Gunung Kerinci mungkin pernah melihat itu Tugu Yuda. Itu salah satu untuk mengenang sosok almarhum Yuda ini. Dia hilang pada tahun 1990. Pada saat itu Yuda Sentika baru berusia 17 tahun, merupakan siswa penggiat alam yang berencana mendaki atap Sumatera, yaitu Gunung Kerinci bersama 6 rekan lainnya. Namun perjalanan mereka harus menghadapi cuaca buruk dan diselimuti perasaan khawatir yang tidak bisa dipungkiri. Ternyata Yuda berhasil lebih awal summit bersama 2 rekannya. Jadi si Yuda bersama 2 rekannya itu udah berhasil naik ke puncak gunung, guys. Terus tiba-tiba ketika perjalanan turun, kabut tebal menyelimuti perjalanan mereka. Yuda dikabarkan terpisah dari rekannya yang 2 orang tadi dan dinyatakan hilang. Jasadnya pun belum ditemukan hingga saat ini. Yuda pun menjadi terkenal di kalangan pendaki Gunung Kerinci karena sering dijadikan sebagai patokan jarak para pendaki sebelum ke puncak atau disebut Puncak Indrapura. Jadi di puncak, bukan di puncak sih ya. Jadi si Tugu Yuda ini adalah patokan bahwa udah dekat lah intinya ke puncak, mungkin kayak gitu. Karena emang saya belum pernah mendaki juga, ya mungkin pendapat saya kayak gitu sih. Terus sama seperti Yuda Sentika, Setiawan Maulana pendaki asal Bogor ini pun melakukan pendakian Gunung Kerinci pada tanggal 25 Desember 2014, guys. Itu masih berarti 7 tahun yang lalu, 7 tahun silam kejadian. Di tengah perjalanan terjadi badai dan cuaca buruk hingga mereka menghentikan perjalanan dan menggelar diskusi kecil mencari kesepakatan untuk melanjutkan perjalanan ke puncak atau tidak. Jadi mereka sempat berdiskusi kecil dulu nih, mau melanjutin atau tidak, mau naik langsung ke puncak atau mau turun lagi gitu. Mereka sepakat untuk tidak melanjutkan pendakian dan kembali turun. Akan tetapi Setiawan dan 1 orang lainnya memutuskan untuk melanjutkan perjalanan ke puncak
Keduanya berhasil mencapai puncak. Saat perjalanan turun, tepatnya di Tugu Yuda, mereka terpisah. Setiawan bergegas turun mendahului temannya, sedangkan rekannya tertinggal. Namun rekan yang ditinggalkan berhasil kembali sampai base camp dan Setiawan tidak kunjung tiba. Ia kemungkinan mengambil jalur yang salah. Ketika saat itu jarak pandang terbatas akibat kabut tebal. Tim SAR yang melakukan pencarian tidak menemukan hasil dan sampai saat ini Setiawan Maulana belum diketemukan. Nah, intinya guys gini. Kalau misalkan emang cuaca sudah tidak memungkinkan atau juga kondisi sudah tidak memungkinkan, alangkah baiknya daripada kita mengambil risiko, mending kita turun lagi aja ke bawah. Mungkin belum waktunya untuk sampai ke puncak daripada kejadian hal-hal yang tidak diinginkan. Itu sih lebih ke saran dari gue sendiri. Terus kita lanjut dari yang keenam, itu dari Gunung Argopuro. Almarhumah bernama Vincentius Suryadinata, merupakan anggota mahasiswa pencinta alam Universitas Katolik Parahyangan di Bandung, kota Bandung. Ia mendaki seorang diri di Pegunungan Argopuro tahun 2006. Ia mengalami rute pendakian di Pulau Jawa ini dari jalur Larek Timur di perairan Situ Bondo. Jadi dia mendaki seorang diri, guys. Saat itu rute pendakian akan segera ditutup karena cuaca sedang ekstrim dan telah diberitakan telah terjadi longsor serta banjir bandang di beberapa titik lereng selatan Pegunungan Argopuro. Jadi mungkin udah ada himbauan dan juga udah ada pemberitahuan lah, intinya bahwa emang telah terjadi beberapa bencana longsor dan banjir. Terus di komplek area puncak di atas pos di Sentor, Vincent sempat berpapasan dengan rombongan pendaki terakhir yang mendaki dari jalur lereng barat sebelum kawasan Pegunungan Argopuro ditutup. Sebelum dinyatakan hilang, ada seseorang saksi yang melihat Vincent hanya membawa daypack atau tas punggung. Jadi dia hanya membawa tas kecil aja. Operasi SAR pencarian Vincent di Pegunungan Argopuro yang dibuka dengan nama SAR Vincent Argopuro ini merupakan operasi SAR terbesar yang pernah berlangsung dalam skala pencarian orang hilang, karena melibatkan ratusan personel dari berbagai institusi untuk menyisir lebih dari 30 karva peta kontur. Mungkin karena emang si keluarga Vincent ini ingin melakukan hal yang terbaik untuk pencarian anaknya, makanya dia mengarahkan lebih banyak tim SAR atau mungkin bantuan-bantuan yang lainnya supaya lebih intens lagi menyisir pegunungannya dan supaya lebih cepat ditemukan. Selama pencarian, tim SAR menemukan tenda, carrier, GPS, dan perlengkapan milik Vincent lainnya yang ditinggalkan di pos di Sentor, termasuk sebuah buku kuno berbahasa Belanda yang menjadi referensi survival. Tim SAR pun juga membelah jalur pendaki kuno zaman Belanda yang tercatat dalam buku tersebut, yang sebagian besar telah tertutup karena telah lama tidak digunakan. Mendekati hari terakhir pencarian, tim SAR menemukan sebuah cangkir yang terindikasi milik Vincent di kawasan mati yang terletak di antara puncak Argopuro dan puncak Rengganis. Namun hingga terakhir operasi SAR ditutup, Vincent belum ditemukan. Hingga saat ini keberadaan Vincent masih misterius. Nah gitu guys. Jadi saran juga dari gue untuk menjaga hal-hal yang tidak diinginkan, lebih baik kalau misalkan kalian mendaki itu walaupun misalkan kalian emang berani atau misalkan apa, kalau misalkan saran mending jangan mendaki sendirian deh, mending ajak teman atau misalkan saudara atau siapa, itu lebih baik dan menjaga juga keselamatan kalian. Terus ini yang terakhir dan yang ketujuh itu Iqbal Eko Saputra Sudirman dan Yunita Indah Samitri.
Sapitri di Gunung Agung. 3 orang mahasiswa pendaki yang berasal dari barisan mahasiswa pencinta alam Widyatama Bratamala Bandung dinyatakan hilang saat melakukan pendakian di Gunung Agung, antara lain Muhammad Iqbal, Eko Saputra Sudirman, dan Yunita Indah Sapitri. Jadi dia 3 orang, 2 laki-laki dan 1 perempuan. Mereka bertiga mulai mendaki gunung yang terletak di Pulau Bali tersebut pada tanggal 26 Desember 2007 ketika cuaca sedang ekstrim dan suhu mencapai 8 derajat Celcius selama beberapa hari. Tim SAR yang melakukan pencarian hanya berhasil menemukan jasad Muhammad Iqbal di ketinggian 2.600 meter, 1.200 meter di atas base camp mereka. Jasad Iqbal ditemukan di sebuah jurang antara puncak 1 dan puncak 2 Gunung Agung. Ia ditemukan dengan kondisi tubuh yang sangat dingin. Ia diduga mengalami kecelakaan karena terdapat luka lebam di kelopak mata dan tulang hidung yang juga retak akibat benturan benda keras. Sedangkan 2 rekan lainnya, yakni Eko Saputra Sudirman dan Yunita Indah Sapitri, dinyatakan hilang dan sampai saat ini tidak ditemukan. Nah itu guys, 7 kisah pendaki-pendaki yang hilang. Mungkin kesimpulannya dari gue pribadi, dari 7 kejadian itu, untuk kalian yang emang suka mendaki itu lebih berhati-hati dan diusahain mending kita izin dulu kepada keluarga biar tidak ya langkah baiklah kita kalau misalkan izin dulu dibandingin tidak izin, kan takutnya nanti ada apa-apa. Intinya restu orang tua itu berpengaruh dan doa orang tua itu pasti dijabah. Mintalah doa keselamatan, jangankan untuk naik gunung kemanapun kalian pergi, atau misalnya alangkah baiknya izin dulu ke orang tua selagi orang tua kita masih ada. Oke, mungkin segitu video yang ingin saya bagikan. Mudah-mudahan bisa menambah wawasan dan pengetahuan kalian dan juga menghibur. Dan mohon maaf bila perkataan atau misalkan rangkai kata-kata masih acak-acakan atau misalkan gimana, karena emang jujur channel ini masih channel baru dan hanya sekedar ingin menghibur dan hanya sekedar juga ingin membagi informasi-informasi yang saya tahu. Mungkin ada beberapa di kalian juga yang emang belum tahu dan setelah menonton video ini menjadi tahu. Oke, terakhir untuk kalian semua, minta dukungannya untuk channel ini. Jangan lupa di subscribe, terus dinyalakan lonceng di bawah sini ya, terus di like, komen, atau misalkan komen apa aja bebas, pasti insya Allah akan saya dengarkan. Pokoknya sehat terus, dimudahkan rezekinya, lancar semua urusannya, dan check it out. Tunggu video berikutnya.